Halo Basudara, setelah Basudara nonton video singkat tentang pembuatan bagia kanari dan sarut kanari, selanjutnya Beta akan menjelaskan apa saja keunggulan dari dua produk lokal ini. Yang pertama, resep ini menggunakan resep khusus turun-temurun. Yang kedua, semua bahan yang digunakan adalah bahan alami tanpa campuran apapun. Yang ketiga, proses packing dan pengemasan sudah menggunakan plastik yang berkualitas. Yang keempat, yang paling penting untuk Basudara ketahui, kedua produk ini sudah mendapatkan yang pertama, izin halal yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang kedua, PIRT, dan yang ketiga, NIB. Jadi, untuk kualitas rasa dan perizinan kedua produk ini tidak perlu diragukan lagi. Bagi Basudara yang berminat, silakan menghubungi nomor telepon di bawah ini via telepon atau via WhatsApp. Ayo, cicipi cemilan khas Ihamahu, pesan sekarang juga. Terima kasih. Hai Basudara, Tabea, selamat datang di mini vlog Bajual Sagu. Hari ini, ikuti katompong keseruan proses pembuatan sagu dari kelompok Hatawanu. Oke, selamat menonton. Sagu yang sukaring diangkat, dibawa ke tempat buka sagu. Kemudian sagu ditumbuk menggunakan kayu. Nah, sagu ditumbuk dengan kayu nih supaya sagu yang di dalam karung itu akan bisa merata, karena kalau di dalam karung dia menggumpal. Nah, ini sagu yang sudah dalam karung keluar taruh di loyang, kemudian dihaluskan dengan tangan. Jadi proses penghalusan ini ada beberapa kali supaya sagu itu akan seng menggumpal. Nah, itu proses yang pertama. Proses yang kedua menggunakan mesin parut. Nah, sebenarnya itu dulu ada yang namanya goyang-goyang, tapi seiring dengan kemajuan zaman ini sudah berubah, orang nolot mulai menggunakan mesin parut sagu. Nah, kemudian selesai parut, set, kasih mati mesin, lalu sudah hampir siap untuk dibakar. Nah, ini semua masuk proses pembakaran, tapi sebelumnya mesti diayak lagi. Diayak menggunakan goyang-goyang supaya proses penghalusan sagu itu sempurna. Nah, setelah proses penghalusan dengan ayakan, lalu porna mulai taruh di tunggu sampai pornanya panas, baru sagu bisa dibakar. Nah, ini lagi proses pengayakan kalau mau dibakar. Ini porna sudah diangkat dari tungku ke atas loyang bakar sagu. Nah, teman-teman, porna ini boleh terlalu panas, nanti sagu yang dibakar jadi angos. Orang Ambon bilang angos. Nah, sagu diratakan, kemudian ada langkah tertentu yang harus dibuat supaya sagu ini punya patahan itu sesuai lempeng. Nah, fungsi dari penekanan itu supaya nanti
Pas patah jadi lempeng kering, akan patah dengan sempurna. Nah, kemudian ditutup menggunakan plastik yang didesain khusus, lalu ditutup juga dengan kayu. Nah, ini proses pematangannya, dan ini dia sagu sudah jadi. Kalau teman-teman yang berminat boleh. Ini sagu asli dari Nolot Home Industry ya teman-teman. Oke, dan ini dia hasil sagu yang diperoleh dari proses awal sampai dengan proses pengeringan. Nah, ini kalau sudah proses pengeringan akan dipatah-patah lagi menjadi sagu lempeng. Terima kasih sudah menonton. Proses pembuatan embal dari singkong, negeri Oma. Pertama-tama, mengupas kulit singkong. Setelah itu, singkong yang telah dikupas dicuci hingga bersih. Selanjutnya masuk ke tahap parut singkong. Setelah diparut, dimasukkan ke dalam karung lalu dipres hingga kering. Dan setelah sudah kering, kita masuk ke tahapan pembakaran embal. Setelah sudah selesai pembakaran, lanjut ke tahapan yang terakhir, yaitu tahapan penjumuran embal. Dan ini hasilnya. Sekian proses video singkat pembuatan embal dari kami. Hari ini kami kelompok usaha Ilo-Ilo Jemaat GPM Boy akan membuat produk pangan lokal yaitu halua kenari.
Halo saudara semua, di siang ini kita akan mereview hasil pangan lokal dari kelompok Ililewonyo, yaitu halua kenari. Halua kenari ini sangat enak dan tidak mengecewakan. Hari ini kami dari kelompok usaha Walarunyo Jemaat GPM Boy akan membuat produk pangan lokal yaitu kenari bawang. Selamat sore teman-teman semua. Di sore hari ini Ketong akan mencicipi hasil karya pangan lokal dari kelompok Walarunyo, yaitu kenari bawang. Waduh, rasanya gurih dan enak. Ubur-ubur ikan lele, enak le. Abon ikan tuna adalah makanan olahan yang terbuat dari daging ikan tuna yang disuwir-suwir, dibumbui, dan digoreng hingga kering. Makanan ini memiliki tekstur yang renyah dan rasa yang gurih, sehingga cocok dijadikan lauk pendamping nasi, taburan bubur, atau camilan. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diketahui tentang abon ikan tuna. Kandungan gizi. Ikan tuna kaya akan protein, omega 3, dan vitamin B12. Abon ikan tuna juga mengandung zat besi, selenium, dan nutrisi penting lainnya. Manfaat kesehatan. Kandungan omega 3 dalam ikan tuna baik untuk kesehatan jantung dan otak. Protein yang tinggi membantu membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kandungan zat besi membantu mencegah anemia. Variasi. Abon ikan tuna tersedia dalam berbagai rasa, seperti pedas, manis, atau original. Beberapa produsen juga menambahkan bahan-bahan lain, seperti bawang goreng atau cabai, untuk menambah cita rasa. Cara penyimpanan. Abon ikan tuna sebaiknya disimpan dalam wadah kedap udara di tempat yang sejuk dan kering. Dengan penyimpanan yang tepat, abon ikan tuna dapat bertahan hingga beberapa bulan. Pengolahan. Proses pembuatan abon ikan tuna meliputi perebusan ikan tuna, penghilangan duri, penyuwiran daging ikan, pemberian bumbu, dan penggorengan hingga kering. Proses ini membutuhkan ketelitian dan kebersihan agar menghasilkan abon ikan tuna yang berkualitas. Abon ikan tuna adalah pilihan makanan yang praktis, lezat, dan bergizi. Makanan ini cocok untuk dibawa saat bepergian atau sebagai stok makanan di rumah. Berikut semua kebutuhan serta video pembuatan. Abon ikan oleh Komisi Kemitraan Jemaat GPM Haria. Selamat menyaksikan.
Cara pertama dalam pembuatan abon ikan adalah ikan dibersihkan dan dipisahkan dari kulit serta tulang ikan sampai bersih. Proses selanjutnya daging ikan yang telah dipisahkan tadi, maka proses selanjutnya ikan dikukus dengan rempah-rempah, berupa bawang putih, serai dan jahe, digeprek dan dimasukkan bersama-sama dengan ikan, untuk dikukus sampai benar-benar matang. Setelah ikan benar-benar matang saat direbus, langkah selanjutnya ikan diangkat dan disisihkan sampai benar-benar dingin. Setelah itu dilakukan proses pemarutan sampai ikan benar-benar menjadi halus. Sambil menanti proses pemarutan, kita ada dalam proses persiapan semua bumbu yang nanti digunakan dalam proses pembuatan abon ikan tersebut. Sambil menanti proses pemarutan, kita ada dalam proses persiapan semua bumbu yang nanti digunakan dalam proses pembuatan abon ikan tersebut. Bahan-bahan yang dibutuhkan antara lain, yang pertama,
kelapa yang diambil santannya yang kedua, bawang merah dan bawang putih yang ketiga. Jahe dihaluskan. Setelah semua bahan dihaluskan, kita siapkan wajan yang sudah dimasukkan, minyak goreng biarkan beberapa menit hingga minyak panas. Setelah itu, masukkan semua bumbu yang sudah dihaluskan tadi, terus dioseng-oseng sampai benar-benar matang, dan masukkan santan, biarkan sampai mendidih. Setelah itu, masukkan ikan yang sudah dihaluskan. Seterusnya ikan dioseng-oseng sampai ikan benar-benar kering dan siap untuk menjadi abon. Dan selanjutnya, untuk membuat abon ikan yang sudah masak menjadi gurih dan harum, diberikan bawang putih goreng yang dihaluskan. Sekian cara pembuatan abon ikan dan selamat mencoba. Jemaat Gepeng Paperu atau Negeri Tonusa Amalatu adalah salah satu jemaat di Pulau Saparua, klasis Pulau-Pulau Lease. Negeri kecil yang indah buatan tangan Tuhan Sang Pencipta, menyimpan beraneka ragam kekayaan alam yang melimpah sebagai anugerah Tuhan yang luar biasa. Sungai yang mengalir, udara yang sejuk, lautan yang luas, hutan yang hijau, menyatu dalam pesona indahnya negeri Paperu. Di antara banyaknya tanaman yang tumbuh di hutan, pohon kenari adalah salah satu pohon yang buahnya menjadi incaran banyak orang. Sebab buah kenari selain enak dimakan mentah atau yang sudah dikeringkan, buah kenari bisa digunakan sebagai bahan dasar pembuatan beraneka macam makanan atau cemilan. Seperti yang dilakukan oleh kelompok UMKM kelompok Soino Jemaat Paperu yang membuat sagu tumbuh, halua kenari, kenari keju, kenari pedas manis, dan kenari bawang. Cemilan ini sangat digemari karena rasanya enak, gurih, dan tentunya ramah di kantong dan cocok sebagai teman santai bersama keluarga, sahabat, atau pacar. Kenari memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Jadi jangan ragu untuk mengkonsumsi kenari dan juga makanan berbahan dasar kenari, karena enaknya dapat, sehatnya juga dapat.
Mau tahu proses pembuatan cemilan sehat berbahan dasar kenari ini? Ayo, mari simak keseruan ibu-ibu kelompok Soino membuatnya. Terpilih di belakang Tanjungi, terlindung dari ombak yang besar, terletak dengan tenang. Soino, Soino dengan pasir putih-putih. Soino, 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 Soino. Terlupakan di batu karang sana, bulan bercahaya, angin meniup perlahan-lahan, bunyinya ombak pukuli batu karangnya. Dari jauh, terbang datang, berguling-guling, mencari tepi. Soino sekarang sudah jauh di mata, tetapi jangan lupa, lupa kami dalam hati. Hari-hari menjala ikan, ikan dijala dalam muara. Soino tiada batu karangan, ada di dalam hati, ada di dalam hati. Dari jauh gelombang datang, berguling-guling mencari tepi. Soino sekarang sudah jauh di mata, tetapi jangan lupa, lupa kami dalam hati. Hari-hari menjala ikan, ikan dijala dalam muara. Soino tiada batu karangan, ada di dalam hati, ada di dalam hati, ada di dalam hati. Soino, Soino. Basudara, makanan kalau campur dengan beberapa bahan yang pas, akang pun rasa tetap enak sa. Sama ini sagu tumbu. Ketong orang Ambon biasa bilang akang sagu tumbu sa, karena proses campurnya itu pakai tumbu, kanari, gula merah, sagu alus, tambah garam dan kayu manis alus sadiki. Tumbu akang dilasong. Akang pun hasil tuh paling enak, lembut dan pasti minta tambah. Saudara dong super rasa kacang gula toh, pasti basudara dong bilang akan enak. Tapi beta mau bilang yang ini nih lebih enak lagi. Akan nama halua kanari. Akan terbuat dari kanari. Akan hampir sama mirip-mirip dengan kacang gula. Tapi ini akan terbuat dari kanari. Kalau saudara tahu, kanari itu akan lembut toh. Kalau sudah dicampur dengan gula merah, akan pun sadap apa lain. Teman-teman, ternyata bukan kacang saya yang bisa bikin jadi kacang bawang. Kanari juga bisa. Makan kanari sendiri saya so enak, apalagi kanari bawang. Tambah enak lagi, ini akannya. Oh iya beta suka lagi, tapi beta lebih suka yang ini, kanari keju. Akan purasa tuh manis, asin, pokoknya paling enak yang akan paling gurih. Beta memang suka lah teman-teman, tapi beta lebih suka ini, kanari pedis manis. Ada akang pun rasa manis, pedis, cocok pada dari katong pun cemilan pada saat katong urusan. Pokoknya akang paling enak, sehingga ada lawan. Kanari bawang, Kanari keju, kanari pedis manis. mantap. Basudara semua, shalom. Bagi basudara dong yang perlu cemilan sehat atau oleh-oleh par keluarga atau teman di mana-mana tempat, hubungi katonge kelompok usaha Soino Jemaat GPM Papiru. Katong bisa bantu basudara dengan kebutuhan sagu tumbu, halua kenari, kenari dengan berbagai varian rasa, yaitu kenari bawang, kenari pedas manis, kenari disco keju, atau kenari mentah dan kering juga boleh. Ini ada nomor HP di bawah nih yang bisa dihubungi. Katong tunggu danke.
Dusun Pia adalah dusun kecil di Pulau Saparua yang merupakan anak dusun dari negeri Sirisori Amalatu. Dusun Pia terkenal dengan sajian kuliner khas Ambon yaitu sagu. Sagu merupakan salah satu jenis bahan dasar makanan yang banyak sekali ditemui termasuk di Niasi. Uniknya, kami di Pia memproduksikan sagu yang terbuat dari kasbi atau singkong. Dengan begitu, maka terbentuklah UMKM di Jemaat Pia. Berbicara soal kasbi, kasbi tidak hanya digemari karena rasanya yang nikmat, tetapi juga manfaatnya yang berlimpah. Salah satu manfaatnya yaitu memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi, sehingga dapat dikonsumsi sebagai pengganti nasi. Jadi, bagi penderita diabetes tidak perlu khawatir karena kasbi aman dikonsumsi karena memiliki kandungan gula yang rendah. Sagu kasbi memiliki keunikan dalam proses pembakaran yang diturunkan secara turun-temurun. Pengolahan sagu masih secara tradisional, dibuat dengan resep khusus sehingga sangat enak untuk dinikmati dan merupakan cemilan favorit bagi orang Pia untuk sarapan atau menikmati sore bersama secangkir kopi dan teh manis hangat. Tanah yang indah, tanah yang damai, tanpa berdarah sama apa piara. Hidup kurang kasih yang masing kurang tete manis pun sayang. Dusun yang indah, dusun yang damai, dusun kecil di Pulau Saparua. Tanpa berkumpul orang tak tua dan basudara di rumah tua. Dusun Pia, oh dusun Pia, sampai mati singatan beta lupa. Cinta dan bangga mengalir dalam darah, beta jaga dan taruh nyawa. Dusun Pia, oh dusun Pia, nanti kapok pulang dan tiba kumpul kembali duduk cari sama-sama. Bajai tak ada dan kakak di hari tua. Dusun yang indah, dusun yang damai, dusun kecil di Pulau Saparua. Tanpa berkumpul orang tak tua dan basudara di rumah tua. Dusun Pia, oh dusun Pia, sampai mati singatan beta lupa. Cinta dan bangga mengalir dalam darah, beta jaga dan taruh nyawa. Tanah yang indah, tanah yang damai, tanpa berdarah sama apa piara. Hidup kurang kasih yang masing kurang tete manis pun sayang. Dusun yang indah, dusun yang damai, dusun kecil di Pulau Saparua. Tanpa berkumpul orang tak tua dan basudara di rumah tua. Dusun Pia, oh dusun Pia, sampai mati singatan beta lupa. Cinta dan bangga mengalir dalam darah, beta jaga dan taruh nyawa. Dusun Pia, oh dusun Pia, nanti kapok pulang dan tiba kumpul kembali duduk cari. Inilah sagu Pia. Kita ada di dapur, dapurnya orang Pia. Kita rasakan lezatnya sagu kasbi, hasil dari buat tangan orang Pia yang bisa dimakan dengan lezat memakai kopi. Enak bersama dengan ikan dan juga sambal. Sangat lezat. Mari kita nikmati bersama-sama. Lagi dong. Ini sagu dari Pia yang terbuat dari kasbi. Mari kita nikmati bersama. Sangat lezat. Ternyata sagu ini kelihatannya keras di luar, ketika dicelup sangat lembut. Cocok juga
dimakan sebagai pengganti nasi. Sagu ini menunjukkan karakter sebagai orang Ambon, keras di luar tetapi isi di dalamnya sangat lembut. Enak, mantap. Halo Basudara, ayo rasakan kelezatan alami sagu kasbi, pilihan sehat untuk Anda dan keluarga. Pesan sekarang juga, hubungi kami melalui nomor di bawah ini. Bye-bye! Selamat siang Bapak Ibu anak-anak di Tanah Gereja Protestan Maluku. Apa kabar? Semua baik-baik toh? Pada Tuhan Yesus biar kita semua ada di hari ini. Ketong kelompok Persam Jamaat Hargus Slamet mau kasih kenal ketong semua di Gereja Protestan Maluku ketong hasil pangan lokal. Tapi sebelum itu ketong sebagai kasih karunia dan damai sejahtera yang datang dari Tuhan Allah pencipta dunia ini, dalam nama Tuhan Yesus dan di dalam tuntunan Roh Kudus, mau sertai kelompok kerja di kelompok Persam Jamaat Hargus Slamet. Ini kelompok Persam ada Mama Agu, ada Mama Eci, ada Mama Ner, lalu beta sendiri pendeta Jamaat Hargus Slamet yang mendampingi kelompok ini. Kita punya pengambil video Bung Emil Ripasa, admin Jamaat Hargus Slamet. Sekarang kita mau kasih kenal, kita punya bahan-bahan dan alat para bikin dua macam kue, yaitu kue bobinka haruku dan knalpot cake atau yang sering orang bilang kerompong. Silakan teman-teman. Ya Saudara, ini kita akan memulai yang kita punya dua kue yang kita buat. Bahan yang dipakai untuk membuat knalpot cake atau kue terompong gitu Saudara. Ini tepung beras yang kita sudah giling. Berasnya digiling dari tepung ini, terus harus memakai 3 butir telur, pakai telur 3 buah Saudara. Itu bahan untuk knalpot cake. Nah, dan juga untuk pewanginya kita pakai kayu manis, vanile, dan juga santan. Santan yang diambil dari kelapa untuk membuat knalpot cake ini Saudara. Dan juga harus pakai gula pasir. Ini bahan-bahan yang digunakan untuk membuat knalpot cake. Yang berikut untuk membuat bagian haruku itu Saudara, bahan-bahannya juga tersedia. Ini kita start. Juga tepungnya sama, tepung beras yang sudah digiling juga ini. Juga nanti harus pakai santan, gula merah, dan juga gula pasir untuk bengka, dan pewanginya kita pakai juga vanile dan juga kayu manis dan ragi sebagai pengembang untuk bagian haruku itu Saudara. Mentega ini hanya dipakai untuk menggosok tempat. Ini Saudara tempat untuk membuat kue knalpot cake ini yang dipakai tempatnya namanya tempat buat kue knalpot cake atau kue terompong. Sedangkan ini untuk membuat kue babinka. Ini alat Saudara dan bahan yang kita gunakan untuk kita punya dua kue lokal yang dari Hargus Slamet itu Saudara. Ya Saudara, sekarang kita cara mencampur knalpot cake. Bahannya yang tadi ini tepung ini 1,5 kilo, 500 gram tepung beras yang sudah dihaluskan. Kemudian telur ini 3 butir telur yang kita pakai, nanti ditambah dengan gula. Sekarang kita pecahkan dulu untuk menghaluskan telur ini dan gula. Nanti Saudara. Ya, jadi telurnya 3 butir untuk 1 ukuran setengah kilo tepung beras. Kemudian gulanya, gula pasirnya untuk
knalpot cake ini untuk 500 gram tepung yang kita pakai ini, ya gula pasirnya 1 gelas beringin penuh seperti ini sudah. Dicampur dengan 3 butir telur ini, dikocok sampai halus. Ya, yang pertama kita mixer dulu telur dengan gula putih tadi sampai halus, sampai gulanya larut. Kita lanjut saudara untuk campuran knalpot cake. Nah, jadi ini telur dan gula yang tadi sudah dihaluskan, lalu dicampur dengan tepung yang tadi sudah tersedia ini saudara. Nah, sekarang kita campur. Kemudian santan kita masukkan 3 gelas. Ini gelas yang pertama, kita aduk campur saudara. Selanjutnya untuk kasih lebih wangi kue ini saudara, ditambahkan dengan 1 sendok teh vanili, iya. Kemudian setengah sendok teh kayu manis sebagai pewangi. Ya, ini semua bahan yang sudah dicampur sebagai adonan kue knalpot cake saudara. Saudara, adonan untuk knalpot cake sudah siap untuk dibakar. Knalpot cake. Adonannya ditaruh di tempatnya, lalu ditaruh lagi di atas kompor. Kurang 1 sendok di satu buah. Kemudian proses membakar. Ini sudah proses menggulung knalpot cake. Jadi 1 buah dari taruh adonan di tempat, masak sampai proses gulung butuh waktu 5 menit. One Production. Haruku di hatiku, samet di hatiku. Saudara-saudara, jangan sampai lupa sejarah Gubernur pertama Maluku. Asli Haruku, saudara satu gantung, jangan sampai lupa kampung. Kalau lupa kampung, cepatlah minta ampun. Beta sen bisa lupa, kenangan sasi lupa. Baku dapat, saudara memadim papa. Biar jangan panas, katon tetap berjalan bersama keluarga anak dan gandong. Balik ketemu akan memperlihatkan cara membuat babengka Haruku. Bahannya ini tepung beras 1/2 kg atau 500 gram. Ini gula merah yang kalau bisa bilang gula saparua itu. Atau pakai ukurannya 11 ya 1/2. Kemudian ini gula pasir atau pakai hanya 1 gelas saja saudara. Dan juga ini ragi untuk mengembangkan. Dari semua bahan ini kita masukkan. Ini 1 sendok makan ragi sebagai pengembang, 1 gelas gula pasir, dan juga 1/2 dari gula merah gula saparua. Ini bahan-bahannya.
semuanya dicampur jadi satu. Kemudian katong tambahkan santan, 5 gelas santan. Semua bahan ini di dalam satu wadah, satu tempat. Ya, ini saudara semua bahan sudah dicampur jadi satu. Ya, sekarang katong aduk-aduk seluruh bahan ini untuk jadi adonan untuk membuat kue babengka hari ini. Nanti setelah adonan ini sudah tercampur semua saudara, lalu katong diamkan paling lambat setengah jam agar adonan ini dia mengembang dulu, baru katong kasih naik dia di oven untuk katong bakar. Juga katong tambahkan ya satu penutup dari ini ya, dan juga ini 1 sendok teh saudara kayu manis ya. Ini sebagai bahan-bahan pelengkap mewangikan kue babengka harap membuat rasa semakin nikmat. Ya saudara, kita lanjut dengan pembuatan babengka harap tadi yang setelah diamkan untuk mengembang kurang lebih setengah jam lagi, dan sekarang ternyata adonan kita sudah mengembang saudara, dan sekarang siap untuk dibakar. Nah, tempatnya sudah digosok dengan mentega ini saudara. Kemudian adonan tadi kita masukkan ke dalam tempat untuk dibakar. Ini saudara-saudara, di tingkat akhir untuk dipanggang saudara. Ya, kita masukkan ke dalam oven saudara. Sekarang ini saudara, adonan kita masukkan ke dalam oven untuk dibakar saudara. Ya, tinggal sampai masak saudara nanti kurang lebih setengah jam kemudian. Ini adalah kue kanapo cake atau kue taropon dari hari Kusame. Bapak Ibu harus pesan. Kita pesan, kita makan yang paling enak, makanya gurih sekali. Ditunjuk teman-teman dari Amor yang pesan. Terima kasih. Buah enak kasih. Paling enak. Enak loh. Ya, akan terasa gurih sekali. Bisa pesan tuh dan teman-teman, Ya. kalau mau pesan nanti tinggal nomor kontak kita kasih. Oke. Bu, oke. Saudara semua, selamat sampai jumpa, selamat sore untuk kita semua dengan apa yang disajikan di hari ini Tuhan yang berkati. Shalom. Bapak Ibu, anak-anak di Gereja Protestan Moropi ini ketumpung hasil pangan lokal babengka ruku dan knalpot cake atau tarompong. Kalau mau masakan bisa dah, sekarang